Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tira Nur Fitria, SPD MPD dari Institut Teknologi Bisnis AS Indonesia. Saya selaku dosen bahasa Inggris mengampu mata kuliah Bahasa Inggris 1 sebagai mata kuliah dasar umum atau MKDU yang wajib diambil oleh mahasiswa pada semester 1. Ada beberapa capaian pembelajaran perkuliahan, di antaranya adalah mahasiswa menguasai materi tata bahasa Inggris dasar baik secara lisan atau tulisan dalam bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menguasai kosakata bahasa Inggris secara lisan dan tulisan dalam kehidupan sehari-hari dalam situasi formal dan informal. Yang ketiga, menguasai kemampuan bahasa Inggris, misalnya mendengarkan atau listening, membaca atau reading, berbicara atau speaking, dan menulis atau writing dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa capaian pembelajaran mata kuliah, diantaranya adalah mahasiswa mampu mengungkapkan berbagai ungkapan bahasa Inggris sesuai konteks dan mengungkapkannya dalam bentuk monolog dan dialog. Lalu mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menganalisis berbagai jenis part of speech atau kelas kata dalam bahasa Inggris. Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menggunakan berbagai jenis frase dalam bahasa Inggris. Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menggunakan berbagai jenis klausa dalam bahasa Inggris. Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menggunakan berbagai jenis kalimat dalam bahasa Inggris. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menggunakan berbagai jenis tenses sesuai waktu dan konteks penggunaannya. Mata kuliah Bahasa Inggris 1 terdiri dari 3 SKS yang mencakup 16 kali pertemuan. Pada pertemuan ke-8 adalah ujian tengah semester dan pertemuan ke-16 adalah ujian akhir semester. Ada beberapa garis besar materi yang perlu dipelajari oleh mahasiswa pada mata kuliah Bahasa Inggris 1, diantaranya adalah tentang perkenalan diri dan orang lain dalam bahasa Inggris. Lalu dilanjutkan dengan materi tentang part of speech atau kelas kata dalam bahasa Inggris yang meliputi noun kata benda, pronoun kata ganti, determiner atau artikel kata sandang, adjektif kata sifat, dan dilanjutkan dengan degree of comparison atau perbandingan kata sifat, verb kata kerja, adverb kata keterangan, preposition kata depan, dan terakhir conjunction atau kata hubung. Setelah itu, mahasiswa akan mempelajari materi tata bahasa Inggris yang lebih kompleks lagi. Misalnya, mahasiswa mempelajari tentang frase, klausa, dan kalimat, dan mahasiswa juga mempelajari tentang tenses, misalnya simple present tense, simple present continuous tense, simple past tense, simple past continuous tense, simple future, simple present perfect tense, dan terakhir adalah simple past perfect tense. Pada akhir pembelajaran diharapkan mahasiswa mampu memahami seluruh materi yang telah diajarkan selama 1 semester. Ada beberapa metode pembelajaran yang saya gunakan dalam mengajar. Yang pertama adalah metode ekspositori. Jadi pada metode ini saya mengajarkan materi dengan menggunakan komunikasi verbal pada mahasiswa. Lalu saya menggunakan metode pembelajaran kontekstual, di mana pada metode ini saya mengaitkan materi bahasa Inggris dengan situasi nyata atau kehidupan nyata mahasiswa dalam kehidupan sehari-hari. Dan saya juga menggunakan metode pembelajaran berbasis permainan. Dan saya menggunakan jenis permainan puzzle dalam mengajar mahasiswa agar mahasiswa tertarik dan aktif dalam berpartisipasi. Ada beberapa sumber buku referensi atau buku ajar yang saya gunakan dalam mengajar. Di antaranya adalah Basic English Grammar for English Language Learner edisi pertama dan edisi kedua. Lalu saya menggunakan buku saya sendiri yang saya tulis pada tahun 2022 berjudul Mastering English Grammar for Learners atau menguasai tata bahasa Inggris dasar untuk pembelajar. Ada beberapa metode penilaian yang saya gunakan dalam mata kuliah Bahasa Inggris 1. Yang pertama adalah aspek kehadiran mahasiswa yang meliputi partisipasi dan keaktifan mahasiswa selama di kelas. Pada aspek ini memuat 25 poin persen penilaian. Lalu pada aspek kedua adalah tugas, mencakup tugas mingguan, tugas ujian tengah semester, dan tugas ujian akhir semester. Poin ini mencakup 25 poin persen penilaian. Aspek ketiga adalah nilai ujian tengah semester yang mencakup 25 poin persen penilaian, dan terakhir adalah ujian akhir semester yang mencakup 25 poin persen penilaian. Pada perkuliahan mata kuliah Bahasa Inggris 1, saya menggunakan campuran dua bahasa dalam mengajarkan materi, terutama pada mahasiswa saya yang non-bahasa Inggris, agar memudahkan mereka dapat memahami
materi bahasa Inggris dengan baik dan benar. Untuk video pembelajaran dapat dilihat pada video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. Good morning. How are you today? I'm fine, thank you. And you? I'm fine too. Thank you very much for joining this class today. Terima kasih yang sudah join pada kelas hari ini. Okay, before I will check your attendance ya, please tell your name ya. Okay ya. Okay, what's your name? Jessica. Okay, next. Okay, next. Okay, next. Okay, next. Okay, next. Okay, next. Vicky. Okay, next. Okay, next. Okay, next. Okay, last. Putri Fani. Okay. Before we begin our meeting today, let's pray. Let's on your sleeve ya. Silakan kita berdoa sesuai kepercayaan dan kita masing-masing. Pray, begin. Finish. Buat materi yang kita discuss before, kita kemarin bahas apa? Simple present ya. Kita minggu lalu membahas simple present ya. Menceritakan aktivitas yang seperti apa presentnya kemarin? Sehari-hari. Oke, jadi habitual action, daily activity di hari-hari tertentu atau di waktu tertentu. Nah, kita akan ke simple past tense. Kira-kira tenses atau aktivitasnya menceritakan kejadian yang seperti apa? Simple past. Past itu berarti lampau. Nah, berarti menceritakan kejadian yang lampau. Nah, simple past to talk about things that happen in the past event. Jadi menceritakan kegiatan aktivitas yang terjadi di waktu yang sudah lampau atau terjadi sebelum sekarang, mungkin kemarin lusa, tahun lalu, bulan lalu, dan bisa juga to express something, menceritakan, mengekspresikan tentang liburan. Jadi activity saat kita liburan atau saat kita tamasya atau piknik ya, atau lagi healing ya, di waktu-waktu yang tertentu, di waktu yang lampau. Do you like holiday? Suka libur? Suka libur? Oke ya, suka libur ya. Do you like go to vacation? Suka piknik? Oke. Suka traveling? Suka. What is your most favorite place? Tempat favorit? Pantai, beach, oke. The other? Oke. Lake bisa river ya, sungai, waduk, danau, bisa juga beach, oke. The other place ada juga yang selain suka pantai, danau, laut. Oke, mungkin ada yang suka hiking, ada yang suka dari gunung, mungkin ya. Oke, mungkin ada yang suka liburan ke pusat-pusat perbelanjaan. Oke, seperti Malioboro. Yes. Oke, nah di sini ya. Oke, what is the picture ya? Gambar apa ini? What is it beach ya? What is your most favorite beach? Pernah ke pantai mana saja atau favorit? Parangtritis. Oke ya. Parangtritis ya. Oke, pantai Sejuta Umat ya. Oke, kira-kira what did you do? Kira-kira kita di pantai. Oke, bermain air boleh, main air, foto boleh, main pasir, oke boleh, atau minum es juga boleh ya, boleh di pantai, atau membuat mainan dari pasir ya, oke. Nah, next ada yang pernah kesini, oke, tadi, oke. Where? Di mana? Prambanan, bisa Prambanan Borobudur, oke. Kira-kira what did you do? Apa yang kalian lakukan? Selfie, oke, take foto, selfie ya, with family or with friends ya, oke, foto ya. Oke. Next ada muslimah, taman hiburan. Nah, ini. Do you like? Suka? Ya. Oke. Nah, what did you do ketika ada taman hiburan rakyat ibarat kata ya? What did you do? Apa kalian lakukan? Bermain wahana, oke, and then jajan, oke. Oke, take foto, oke, ya, oke ya. Nah, next kita ke gunung ya. Pernah kesini mungkin salah satu mungkin oke. Where? Andong, oke ya, oke. Do you like hiking? Suka mendaki gunung? Oke. Pernah belajar? Oke. What did you do? Kira-kira ketika ya puncak ya, terus ada yang gunung, what did you do? Apa yang dilakukan? Yang dilakukan memasang tenda pasti. Oke, memasang tenda. Oke. Masak juga ya, view. Oke ya. Menikmati sunset. Oke. Next, kita ke sini ya. Nah, di sini air terjun. Oke. Gerojokan Sewu ya, most favorite Gerojokan Sewu yang paling dekat. Oke. What did you do? Ketika di Gerojokan Sewu or di waterfall. Nah, kira-kira what did you do? Oke, swimming boleh. Oke.
regular digunakan they, he, dan you. Oke, kita gunakan helping verb juga, tetapi did untuk semua subjek berbeda dengan simple present kemarin. Kata gantinya apa? Do and does. Past tense hanya menggunakan did untuk semua subjek. Are, we, they, she, it gunakan did. Oke. Nah, kita akan ke regular verb. Untuk yang regular verb ada beberapa rumus. Jadi seperti ini. Regular verb dan irregular verb itu sudah ada daftar kosakata ya di Open Dictionary ya. Di halaman terakhir mungkin di tengah ada kertas yang berwarna itu sudah ada daftar regular dan irregular. Berarti kuncinya adalah memorize hafalan. Nah, regular verb sebagian bisa kita titeni ibarat kata ya. Nah, ketika kata kerjanya endingnya dia tinggal ditambah d untuk verb 2. Ketika kata kerjanya endingnya konsonan bersih mungkin juga jadi ditambah e. Ketika kata kerjanya berending konsonan dan sebelumnya vokal untuk beberapa form, some forms itu harus ditambah ya. Stop dan di stop. Seperti itu ya. Kita akan lihat ya contoh-contoh. Kita akan lihat verb ya. Regular verb. Nah, kira-kira kalian menemukan apa di sini? Regular verb. Listen. Oke, pertama listen. Oke ya, listen. Call. Order. Oke, order. Invite. Oke ya. Clean bisa juga. Next. Close. Oke. Have. Oke. Move. Oke, juga move. Open. Oke. Oke, play ya. Terus kata study ya. Oke. Ya. Pray. Oke, bisa juga. Work. Oke, bisa juga. Ya. Banyak sekali ya. Oke, seperti itu ada regular verb banyak sekali. Nah, oke ya, ada belasan ya regular verb di dalam bahasa tadi. Oke, ask, tulis sendiri answer, bertanya atau meminta, pray, berdoa, sholat, oke ya, talk, berbicara, ada sama dengan speak, berbicara, kalau speak ya regular, waktu regular, order, listen, mendengarkan, oke, invite, mengundang atau mengajak ya, oke, play, bermain, memanggil, menelpon ya, berjalan, memasak, menolong, follow, mengikuti, sinarnya dengan join, dance, menari. Oke, dari sini regular ya. Oke, nanti kita silakan ya. Move, memindahkan, ini juga regular verb ya. Oke, nggak masalah ya. Nah, ya, clean, close, watch ya, menonton, study, belajar ya. Open, membuka, enjoy, wisata. Nah, oke ya. Untuk regular verb 2, verb 3 di ending. Nah, ya, ketika endingnya konsonan, maka kita tambahkan ed ya, misalnya bisa. Oke. Watch jadi tambah ed ya, tinggal seperti ini. Nanti kalian bisa juga. Ya, open jadi ya, seperti ini ya. Oke. Next. Nah, kalau misal verbnya berending e, maka untuk membentuk regular verb 2 verb 3 ditambah d saja ya, misal. Nah, tinggal seperti ini ya. Oke. Move nanti jadi tinggal seperti ini saja ya. Oke, dan sebaiknya ini misal ini ya, nanti tinggal oke, seperti ini. Terus ketika verbnya itu adalah berending b, maka kita bagi menjadi i baru tambah ed ya. Misal try jadi try. Nah, try. Oke. Seperti itu, study jadi study. Nah, oke ya. Nah, oke, ini jadi oke seperti ini. Oke, nah itu adalah regular verb ya. Jadi verb 2, verb 3 nya mungkin bisa berending b atau ed tergantung ya hurufnya. Nah, next kita ke irregular. Kalau regular itu beraturan, irregular berarti tidak beraturan. Tidak beraturan di sini berarti mungkin verb 2, verb 3 yang berbeda, baik secara tulisan atau secara pronunciation. Oke. Oke, do you find temukan irregular verb? Sleep. Oke, sleep. Next. Stand. Oke, stand juga bisa juga ya. Oke ya. No. Oke, di sini stand ya. Terus ada kata no tadi juga bisa. Ya, bisa mendatar, bisa turun ya. Oke ya. Oke, speak juga. See bisa juga see. Oke, temukan apa lagi? Think. Oke. Apalagi temukan apa lagi? Make. Oke, make ya. Bikin. Oke, temukan apa lagi? Oke, banyak ya. Nah, oke, ya bisa.
understand. Oke, so tadi ya irregular verb ada banyak lihat ya. Nah, oke. Nanti, what is the meaning of it? Berpikir atau memikirkan ya. Next, say, mengambil, forget, melupakan, right? Menulis, sing, bernyanyi, sing, tidur, oke ya. Find, menemukan, get, mendapatkan, begin, memulai. Dia selalu start dia satu regular. Drink, minum, give, kata kerja, memberikan teach, mengajar, forgive, memberi maaf, beri istirahat, bisa memecahkan, ya istirahat. Tapi kalau untuk dia ingin memecahkan, mengatakan lagi, makan, spare, menghabiskan, baik, membeli, si, melihat, understand, paham, memahami, mengerti, live, meninggalkan, beri, membawa, ini sama ya, know, mengetahui atau tahu, speak, berbicara. Nah, untuk irregular verb 2, verb 3 dia sama, jadi kita tidak bisa memberikan dia atau ini seperti regular ya. Jadi kuncinya adalah si verb 1, verb 2, si verb 1, verb 2, sound, oke, sound, verb 3, si sound, oke, breathe, grow, oke, grow benar, breathe, oke, benar ya, oke benar ya, breathe, beda, bacanya si, oke, tulisannya benar si, langsung bacanya si, sensa, ya, either, oke ya, next, each, oke, tiganya sama, bring, grow, ketiganya sama, buy, jangan bilang bayar ya, go, take out, take to, take down ya, tapi kan take anything itu talk gitu ya. Soalnya jika nanti split itu saya gabung. Kalian tidak jualin dua-dua ya? Oh enggak, atau kita berjualnya yang biasa sakit. Udah sampai. Ya, teach how, bring, grow. Buy, go. Jadi ini sama cara menyebut dia sama. First go, ketiga sama. Itu taken ya, bukan take ini kita ya. Forgive, memberi maaf ya. Forgive, oke, memberi maaf. Forgive, giver, oke ya. Next, get. Go, three, go, do. Belakang selanjutnya do, di, ketiga go. Oke, get, gotten, do, did, dan go. Where, oke, where. Gak bisa punya semua beberapa gitu ya, gak bisa, right? Oke, oke, berita ya, oke ya, oke, speak, spoken ya, oke, next. I know, mengetahui, aku mengetahui. Now ya, sleep sama sleep dia kedua ketiganya sama enggak? Sleep dia sama ya, ini ya, draw sama grow itu kedua ketiga hampir mirip ya. Draw ya,
grow berarti grow. Nah, catch. Nah, ya kau ya. Eat, map. Nah, sit, set ya, bukan sit satsut. Sit satsut ya, stand, stood, dan stood. Grab, drop, driven, right? Yang bisa sampai atas. Nah, seperti itu. Ada juga yang irregular verb. Irregular verb itu perkecualian. Jadi verb 2, verb 3 dia sama. Ya, misalnya kata read, verb 2, verb 3 sama. Kata cut, verb 2, verb 3 juga sama. Cut. Put seperti itu ya. Let ya. Jadi untuk kata yang 10 ini verb 2, verb 3 dia sama. Terus bagaimana? Nah, bagaimana kita tahu apakah itu verb 1 atau verb 2? Apakah present atau past tense? Jadi kembalikan ke konteks. Ketika ada mungkin keterangan waktu, berarti ya itu mungkin present atau mungkin dia past tense ya. Jadi kembalikan ke time, waktu atau ke konteks kalimat. Apakah verb 1 atau verb 2? Untuk penanda waktunya apa nih? Berarti penanda waktu yang sudah berlalu. Bisa kemarin pagi, yesterday afternoon, yesterday evening, last night dan sebagainya. Atau last titik, bisa last Sunday, last week minggu lalu, bulan lalu, tahun lalu. Atau titik-titik atau bisa 2 days atau 2 hari yang lalu, 3 days atau 3 hari yang lalu. Nah, past date atau past month atau bulan-bulan yang memang sudah berlalu, tanggal yang sudah berlalu atau tahun-tahun yang sudah berlalu. Ya, intinya sudah berlalu. Nah, sama seperti present tense, past tense juga punya nominal sentence yang verbnya itu berbentuk salah satunya to be, was atau were. Nah, nominal di sini ya prinsipnya sama kayak kemarin di present tense, cuman di sini lebih refers to past ya, lampau. Misal, nah untuk membentuk positifnya subject to be plus noun verb. Boleh kata sifat, kata keterangan atau kata benda. Negatifnya subject to be plus were plus noun. Interrogatifnya to be plus subject plus noun verb. Nah, misal, I was in Jakarta 2 days ago. Aku ada di Jakarta 2 hari yang lalu. Nah, berarti aku tidak ada di Jakarta 2 hari yang lalu. Nanti tinggal tambah noun. I was not in Jakarta 2 days ago. Apakah aku di Jakarta 2 hari yang lalu? Berarti tinggal was I in Jakarta 2 days ago. Nah, next, misalnya John was a general manager last year. John adalah seorang manajer tahun lalu. Mungkin saat ini, apakah mungkin jadi manajer? Udah enggak, tahun lalu dia manajer. Tahun sekarang mungkin sudah resign atau mungkin sudah ganti jabatannya. Jadi esensi past berarti sudah lama. John bukan manajer tahun lalu. John was not a general manager last year. Apakah John seorang manajer tahun lalu? Kita juga soal. Nah, kamu ada di kelas kemarin. Oke, you were not yesterday. Okay. Were ya, kalau itu gimana ya? Were you have class yesterday. Oke. Nah, saya aku ada di rumah semalam. Nah, tadi I was not at school last night. Oke, interrogatif was oke. I had home last night. Oke, seperti ini. Nah, ini bisa disingkat berarti jadi biar seperti ini ya. Oke. Nah, terus was not juga bisa disingkat ya. Nah, was not juga bisa disingkat jadi was. Oke ya. Nah, seperti ini ya. Kamu ada di sekolah kemarin? You were not yesterday. Oke. Nah, interrogatif. Were you yesterday? Oke ya. Nah, the girl was a singer. Gadis itu seorang penyanyi. Nah, misalnya the girl was not a singer. Misalnya gadis itu adalah penyanyi di abad berapa gitu ya, bisa di tahun 90-an gitu ya. Nah, misal seperti itu ya. Nah ya, gadis itu adalah penyanyi era 90-an misalnya. Oke, interrogatif was
double, a single double. Oke ya, in the 99 keluar. Nah, oke. Ini kalau nominal. Terus kalau verbal, nah. Oke, nah. Kalau pola verbal sedikit berbeda dengan nominal. Dalam arti kata baru kita butuh yang namanya helping verb, yaitu ditutup semua subjek ya. Jadi siapapun subjeknya, entah itu I, we, they, she, it, maka semua menggunakan did. Entah itu I, we, they, or she, it. Nah, untuk polanya subjek plus verb 2 bisa regular, bisa irregular ya. Untuk negatifnya subjek plus did plus not plus verb 1. Jadi setelah verb 2 ke bentuk negatifnya dia turun menjadi verb 1. Interrogatifnya did plus subjek plus verb 1. Misal, I played football yesterday. Aku bermain sepak bola kemarin. Sekarang masih main? Enggak. Ya, berarti pasien kejadiannya memang sudah dilakukan, sudah selesai. Sekarang cerita 2. Kalau kemarin itu aku main bola, sekarang mungkin sudah enggak. Nah, negatifnya tadi kita butuh kata bantu I did plus not plus verb 1. Di sini regular verb, maka verb 1-nya play. I did not play football yesterday. Interrogatifnya dengan polanya dibalik. Did I play football yesterday? I drank, gitu ya. Drink, drank, room tulisannya. Drink, drank, drank. Nah, I drank a cup of coffee last week. Aku minum kopi minggu lalu. Minggu lalu aku minum kopi. Terus negatifnya I did diturunkan I did not verb 1. Drink turun ke verb 1. A cup of coffee last week. Interrogatifnya tinggal dibalik. Did I drink a cup of coffee last week? Apakah aku minum kopi minggu lalu? Nah, ya. Jadi harus diperhatikan regular atau irregular karena akan kembali ke verb 1. Nah, ya. Kita coba membuat negatif. We took photograph in the beach ya. Kita ambil foto atau kita foto-foto di pantai. Misalnya yesterday, keterangan aku bisa kita tambahkan ya, misalnya yesterday. Misalnya. Nah, oke. Negatif. Oke. B seperti tadi helping verbnya apa? Did. Habis it. Not. T balik verb 1 ya. Photograph. Nah ya. In the beach yesterday. Nah, oke. Oke. And then terus interrogatif ya. Did. Oke. B. T, oke, photograph ya in the beach yesterday. Nah, oke. They played in the amusement park, misalnya last night, misalnya mereka bermain di taman hiburan ya semalam, misal. They did not play ya in the amusement park ya. Oke, interrogatif. They play ya in the amusement park last night. Oke. Kita coba soal lagi ya. Saya akan ganti ya misalnya. Oke. Bisa murid-murid mengerjakan PR semalam misalnya. Nah, tadi the students did not kata batu, berarti kita butuh verbnya did not do, oke. The homework ya, the homework last night, oke. Oke ya. Jadi negatifnya the students did not do the homework last night. Did not katakan itu do verb. Nah, interrogatif. Did, oke. The students do homework ya, homework last night. Oke. We studied English yesterday. Kita belajar bahasa Inggris kemarin. Did not study English yesterday. Oke. Interrogatif. Did, oke. Did we study English yesterday? Oke ya. Ditanya pergi ke Solo kemarin ya, bisa. Oke ya. Berarti ini menceritakan kejadian yang sudah berlalu. Ya, kita akan coba gunakan verbal dan nominal tapi bentuknya
di sini pagi itu sangat cerah nggak ada fog karena kita gunakan nominal karena di sini sudah lampau. Pas di Solo pas itu sangat cerah banget berarti was ya. Oke, was very sunny. Nah, berarti kan di sini pagi itu sangat cerah berarti pas dia pergi kemarin paginya cerah, sekarang masih cerah nggak? Ya belum tentu, mungkin sekarang tentu ya. Jadi intinya ceritakan apa yang sudah kamu lakukan di saat pergi kemana ya. Oke. Terus saya mengunjungi keraton. Visit, oke. Regular atau irregular ini? Regular. Saya mengunjungi keraton. Saya berfoto di sana. Berarti Ari. Oke, take two tadi ya itu fotograf. Ya. Oke, bisa. Itu fotograf. Aku mengambil foto. Take two ya fotograf. Saya berfoto di sana. Pemandangannya sangat indah. Berarti the view. Nah, oke ya, pemandangannya indah. Oke, di sini nggak ada font, kita gunakan nominal karena ini pasten, berarti fontnya ikut pasten. Bus order, bus. Nah, jadi dalam satu paragraf ini ada gabungan nominal sama verbal sentence ya. Oke. Jadi kita bisa gabungkan verbal atau nominal, bisa juga kita misal, bisa juga kita buat menjadi nominal sentence bisa ya. Misal pagi itu tidak cerah, bisa nanti tinggal that morning was not very sunny. Jadi kita tinggal atur saja. Misal pemandangannya indah. Jadi banyak ya. Nah. Berarti tugas kalian apa nih ya? Pair your passive verb on your holiday. Jadi silakan pergi liburan. Nah, write minimum 2 paragraph ya. Jangan lupa insert the picture or photos of your holiday. Silakan bisa tinggalkan liburan baru nanti mengerjakan tugas ya. Silakan ceritakan holiday kemana saja, deket-deket jauh-jauh boleh silakan. Yang penting ada aktivitas yang diceritakan dari berangkat nanti sampai pulang. Jangan lupa mengumpulkan projectnya ya di RTA dan submission. Mungkin bisa next week atau bisa kita perpanjang next week ya. Jadi mungkin 2 minggu kemudian ya. Jadi silakan dikumpulkan mungkin setelah ujian tengah semester ya, 2 minggu saja ya. Silakan nanti bisa mengumpulkan di sini ya di tugas. Terus bisa juga saat ini kalian bisa buka buku ini ya. Nah di sini nanti silakan bisa buka buku English Grammar 1 sama English Grammar 2 di bagian verb and tenses ya. Nah di sini ada yang bisa kalian kerjakan juga. Nah di sini ada simple past tense juga. Kalian bisa coba kerjakan buat ya di sini. Silakan dibuka ya bukunya. Silakan bisa dikerjakan. Buatlah kalimat negatif dan interrogatif ya. Di sini positif, silakan nanti dibuat kalimat negatif dan interrogatif. Nah, seperti ini ya. Di sini ada, silakan buat negatif dan interrogatifnya. Barangkali nanti bisa coba dikumpulkan ya. Ya. Kumpulkan dari ini ya. Oke ya. Nah, oke. I think that's all this meeting today. Thank you very much for your attention, your participation. See you next week. Next week we will discuss simple future ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.